Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini kita akan belajar lagi tentang obat kusta ya. Obat kusta ini ya, kita belajarnya itu sumbernya dari Permenkes ya. Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Diingat-ingat ya. Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanganan penanggulangan kusta. Nanti saya taruh link Permenkesnya di deskripsi ya. Nah, obat-obat kusta itu ada yang bentuknya seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini dalam wadah, tulisannya MDT. MDT itu adalah singkatan ya. MDT adalah multi drug therapy ya. Bahasa Inggris ya. Multi drug therapy. Jadi multi banyak drug obat, terapi berarti terapi ya. Terapi banyak obat. Maksudnya itu dalam satu obat ini mengandung lebih dari satu ya. Jadi satu tablet itu mengandung 2 sampai 3 macam obat yang diformulasikan jadi satu tablet. Nah, ini ada MDT PB adult, MDT MB adult. Adult itu untuk dewasa. Bahasa Inggris. Kalau yang child ini, CHILD ini untuk anak-anak. Terus yang membedakan lagi antara PB ya, PB dan MB ya. PB ini adalah Pauci baciller dan MB adalah multi baciller. Kalau kita lihat algoritmanya ya, gimana sih obat PB ini digunakan untuk pasien apa, kemudian MB ini untuk pasien apa, seperti itu ya. Jadi kita tahu kegunaan PB atau MB itu dari apa ya. Kalau teman-teman buka PMK-nya tentang penanggulangan kusta ini ya, di dalamnya itu ada algoritma di mana kita menggunakan PB atau MB itu berdasarkan bercak. Jika bercaknya 1 sampai 5 itu pakai PB ya, Pauci baciller. Kalau bercaknya itu lebih dari 5 ya, itu pakai multi baciller ya, seperti itu ya. Cara membedakan ini pakai PB atau MB terapinya ya. Seperti itu. Lanjut untuk perhitungan dosis obatnya. Di Permenkes tersebut juga ada dosis obatnya. Dosis obatnya itu lihat di halaman 52 ya. Jadi kalau usia 5 sampai 9 tahun rifampicin-nya 300 mg, dapsonnya 25 mg per bulan. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi belajar tentang dosisnya ya, isinya obat MDT ini ya rifampicin, dapson dan clofazimin. Lanjut ke pengobatan bila terjadi reaksi ya. Bila terjadi reaksi ya, umumnya obat yang digunakan adalah prednison ya. Prednison ini dosisnya tapering off. 2 minggu pertama itu 40, kemudian 2 minggu kedua 30, 2 minggu ketiga 20, 2 minggu keempat 10 ya, seperti itu tapering off. Tetapi cara kita untuk melihat reaksinya, ini maksudnya reaksi ringan atau sedang, itu juga ada sendiri. Ndak kok langsung reaksi langsung diberi prednison, ndak.
Untuk penanganan reaksi kusta yang cepat dan tepat akan mencegah penderita kusta dari disabilitas. Penanganan reaksi kusta dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dalam penanganan kusta. Sebelum memulai penanganan reaksi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi tipe reaksi yang dialami berdasarkan derajat reaksinya. Derajat reaksi dapat ditentukan melalui jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam form pemantauan fungsi saraf. Jadi ada formnya sendiri untuk menentukan derajat reaksi. Di dalam form tersebut itu ada 6 pertanyaan. Apabila jika ada jawabannya semua itu ya, maka dikategorikan reaksi ringan. Sedangkan bila ada jawaban ya dari salah satu pertanyaan di atas, maka dikategorikan sebagai reaksi berat ya. Jadi kalau iya semua dari pertanyaan 6 poin itu reaksi ringan. Jika iyanya kok cuma satu tok itu malah reaksi berat. Kemudian kita belajar lagi tentang penanganan untuk reaksi ringan. Untuk reaksi ringan, penanganannya yang pertama adalah berobat jalan, istirahat di rumah, pemberian analgetik atau antipiretik karena sangat nyeri ya, dan obat penenang bila perlu. Kemudian mencari dan menghilangkan faktor pencetus. Dan yang keempat, jika dalam pengobatan MDT tetap diberikan dengan dosis tidak diubah. Kemudian untuk penanganan reaksi berat, yang pertama itu penanganannya mobilisasi lokal atau istirahat di rumah. Kemudian pemberian analgesik atau sedatif. Kemudian mencari dan menghilangkan faktor pencetus. Kemudian jika dalam pengobatan MDT tetap diberikan dengan dosis yang tidak berubah. Kemudian bila ada indikasi rawat inap, penderita kusta dikirim ke rumah sakit. Jadi kok kelihatan sudah berat sekali, langsung saja dirujuk di rumah sakit. Untuk skema pemberian prednison yang sudah saya jelaskan tadi ya, 2 minggu pertama 40, 2 minggu kedua 30. Pokoknya dosisnya itu tapering off dari nilai 40 per 2 minggu ya. 40, 30, 20, 15, 10 dan 5. Itu per 2 minggu. Prednison kan sediaannya itu 5 mili. Di sini 40 ini adalah 40 mg per hari. Jadi per hari itu minum 8 tablet prednison. Seperti itu. 2 minggu pertama ya, itu sehari minum 8 ya. Karena dosisnya adalah 40 mg per hari. Untuk 2 minggu kedua itu kan dosisnya 30 mg per hari, jadi sehari minum 6 langsung. Dan seterusnya sampai 2 minggu ke-6 dosisnya itu 5 mg per hari, jadi sehari cuma minum 1. Lanjut, efek samping prednison atau kortikosteroid. Ini kan minumnya ini banyak ya. Efek sampingnya apa sih yang kita perlu waspadai? Untuk pemberian prednison secara tiba-tiba mengakibatkan demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan malaise. Pemberian prednison terus-menerus mengakibatkan gangguan cairan dan elektrolit. Kemudian hiperglikemi yang meningkatkan glukosa darah ini ya. Karena dia kortikosteroid, jadi perlu dimonitoring glukosa darahnya. Kemudian yang ketiga, mudah infeksi. Kemudian yang keempat, pendarahan atau perforasi pada penderita tukak lambung atau gastritis erosif ya. Kemudian osteoporosis dan Cushing syndrome, moon face ya, atau pipi terlihat tebal.
kemudian obesitas sentral, jerawat bertumbuh, rambut berlebihan, timbun lemak supralefaklikuler. Kontraindikasi pemberian prednison ini diantaranya untuk pasien hipertensi, TBC, diabetes mellitus, tukak lambung berat, dan infeksi berat. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.